Halo teman-teman, great day. Jumpa lagi dengan saya Jonathan Kamil, biasa dipanggil Kang John. Oke teman-teman, di video Mindset Logic kali ini kita akan membahas tentang alam pikiran. Ya, apa itu alam pikiran? Tunggu dulu. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya ini, Mindset Logic, dan klik tombol loncengnya supaya terus mendapatkan update-update dari video series Mindset Logic ini. Oke? Ya, alam pikiran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alam pikiran sadar dan yang kedua adalah alam pikiran bawah sadar. Nah, teman-teman tentu bertanya nih, apa itu alam pikiran sadar? Apa itu alam pikiran bawah sadar? Oke, definisi dari alam pikiran sadar adalah kumpulan-kumpulan logika, ya, kita menganalisis sesuatu, membandingkan informasi-informasi, mengambil keputusan, dan juga berpikir. Itulah definisi dari alam pikiran sadar yang kita sadari sehari-hari. Oke, nah sekarang alam pikiran bawah sadar itu apa? Definisi alam pikiran bawah sadar adalah kumpulan-kumpulan dari perasaan, emosi, ya, kenangan atau memori, naluri atau intuisi, ya, mimpi atau fantasi, trauma, ya, dan juga yang terakhir adalah survival, keberlangsungan hidup kita. Sedangkan emosi-emosi itu sendiri dalam alam bawah sadar, ya kan, itu terbagi menjadi emosi senang, bahagia, sakit, sedih, ya, dan sebagainya. Itu jenis-jenis emosinya. Oke ya teman-teman. Nah, alam pikiran sadar dan alam pikiran bawah sadar itu ibaratnya analoginya seperti apa? Misalnya nih teman-teman pergi ke kutub, ya kan, teman-teman akan melihat sebuah gunung es besar di lautan, ya. Gunung es itu bagian atasnya, ya kan, akan terlihat muncul tuh secuil, ya kan, secuil dibandingkan bagian bawahnya yang luar biasa besar. Ya, kalau kita katakan bagian atasnya itu hanya 12%, sedangkan bagian bawahnya itu 88%. Nah, analoginya seperti ini, teman-teman. Alam pikiran sadar itu seperti yang di bagian atas yang kita lihat, terlihat. Ya, sedangkan alam pikiran bawah sadar yang 88% itu, ya kan, gunung esnya itu yang tidak terlihat. Tapi itu yang menentukan kehidupan kita. Oke ya, jadi udah jelas nih sekarang nih ya, alam pikiran sadar dan alam pikiran bawah sadar. Nah, coba tanya, John, contohnya apa nih alam pikiran sadar? Nah, contohnya gini teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, alam pikiran sadar itu seperti ini. Kita misalnya lagi mau makan, ya kan. Contoh nih, teman-teman makan, ya kan. Oh, saya ada tahu nih, saya ambil tahu. Oh, ada sayur, saya ambil sayur. Saya ambil daging ayam, ya kan, terus saya makan. Kenyang deh, ya kan. Nah, kegiatan ini, makan ini, itu kan teman-teman sadari. Teman-teman tahu teman-teman lagi makan. Nah, itulah alam pikiran sadar. Seperti saya sekarang lagi berbicara dengan teman-teman di video, ya kan. Ini saya lagi lihat nih kamera nih, ya kan. Teman-teman juga lagi nonton saya nih. Nah, itu kita sadar, kita sadari. Teman-teman lagi nonton, saya lagi broadcast video, ya kan. Nah, itu adalah alam pikiran sadar. Begitu juga teman-teman dengan mandi. Misalnya teman-teman mandi kan, oh, sabunan, sampoan gitu loh. Nah, kegiatan mandi ini teman-teman sadari. Begitu ditanya, lagi ngapain? Mandi. Itulah alam pikiran sadar. Dan kalau di dunia pekerjaan, contohnya misalnya kita ketik-ketik komputer kan, ya kan, berpikir keras, ya kan, ketik-ketik, input data, itu pikiran sadar. Semua teman-teman sadari, ya kan. Termasuk juga meeting, ya kan, oh mau ngomong apa nih, mau ngajuin usul apa, itu semua pikiran sadar. Jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang alam pikiran bawah sadar contohnya apa nih John? Nah, kalau alam pikiran bawah sadar itu adalah segala sesuatu yang tidak kita sadari tapi dia bekerja. Misalkan sistem mekanisme tubuh kita. Nih, pada saat teman-teman lagi nonton video saya, pada saat saya lagi berbicara dengan teman-teman, ya kan, tanpa kita sadari,
jantung kita itu bekerja loh teman-teman. Ya, dia bekerja terus memompa darah, ya kan? Dan kita terus bernapas. Ya kan? Kita makan sesuatu, sistem pencernaan kita, kinerja usus dan lambung itu selalu bekerja tanpa kita perlu sadari. Ya kan? Nah, itu contoh mekanisme sistem kerja tubuh, alam pikiran bawah sadar. Nah, contoh lain apa nih? Contoh lain misalnya, teman-teman bangun tidur pagi kan. Wah, segar nih bangun tidur kan. Langsung turun dari ranjang. Ya kan? Pada saat turun dari ranjang ini, ya kan? Apakah teman-teman pikir, tunggu dulu, kaki mana dulu yang saya turun ya? Kiri dulu, kanan dulu ya? Teman-teman nggak mikir gitu, turun ya turun aja. Ya kan? Jalan, bahkan waktu sikat gigi nih, ya kan? Ambil odol, ya kan? Udah otomatis. Pada saat sikat gigi itu mikirnya mungkin, nanti makan apa ya siang ya? Nanti meeting mau ngomong apa ya? Ya, padahal kegiatannya lagi sikat gigi nih teman-teman. Nggak disadari, karena udah otomatis, sudah terbiasa. Contoh lain lagi, berkendara. Misalnya teman-teman nyetir nih ya, dari rumah ke kantor, ya kan? Atau dari rumah ke rumah orang tua misalnya kan? Atau ke rumah pacar, ya kan, nyetir. Saking terbiasanya teman-teman, ya kan? Teman-teman udah nggak mikir, bentar, ini masukin persneling satu, persneling mundur, ya kan? Udah nggak mikir, udah otomatis, ya kan? Di perjalanan pun, ya kan? Saking terbiasanya, teman-teman udah nggak mikir lagi. Tunggu dulu, nanti di depan belok kanan ya, belok kiri ya, udah otomatis, ya kan? Bahkan sambil berbicara dengan teman misalnya, sambil ngobrol, sambil nyetir, tahu-tahu udah nyampe. Nah, itulah pikiran bawah sadar. Makin jelas ya sekarang ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kalau alam pikiran sadar dan bawah sadar ini dianalogikan dengan jenis kelamin, ya kan? Alam pikiran sadar itu seperti pria. Dia tipe yang memimpin. Jadi alam pikiran sadar itu dia memerintahkan, ya kan? Seperti kapten kapal, dia memerintahkan anak buahnya, memerintahkan kemudinya untuk diarahkan kemana yang kita mau, ya kan? Sedangkan alam pikiran bawah sadar itu tipe wanita, tipe pengikut, ya kan? Dia menerima perintah, jalanin tanpa mempertanyakan, tanpa ngecek dulu kebenarannya. Pokoknya terima, jalani, tipe follower, ya kan? Nah, namun alam pikiran bawah sadar ini justru yang mempengaruhi besar kehidupan kita. Oke teman-teman, untuk video kali ini sekian dulu. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel YouTube saya Mindset Logi. Klik tombol loncengnya supaya terus mendapatkan update-update terbaru video series ini. Ya, jangan lupa juga untuk like dan share. Komen di bawah ini. Juga tersedia link yang teman-teman bisa akses ke dalamnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang Mindset Logi. Oke, akhir kata teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Stay tuned. Bye. Speed up.